Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai perbandingan akurasi klasifikasi penyakit diabetes dari algoritma Adabus Random Forest dan Adabus Decision Tree dengan imputasi median dan KNN. Materi yang akan saya bahas ada pendahuluan, metodologi, library yang digunakan, output program, analisis, dan kesimpulan. Yang pertama, penyakit diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah. Hal ini diakibatkan oleh pankreas yang tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa adanya insulin, sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan dalam prediksi penyakit, yaitu menggunakan metode Adabus Random Forest dan Adabus Decision Tree dengan imputasi median dan KNN, sehingga terdapat 4 tahapan uji klasifikasi dan 4 hasil klasifikasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu membandingkan akurasi prediksi dari algoritma yang diuji, sehingga mendapatkan akurasi prediksi terbaik. Data yang digunakan yaitu PIMA Indians Diabetes Dataset bersumber dari Kaggle. Selanjutnya saya akan membahas metodologi. Data ini menggunakan data pasien wanita yang berusia setidaknya 21 tahun dari India PIMA Heritage. Dataset ini sepenuhnya berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Hasil yang didapat dari 768 orang secara keseluruhan terdiri dari 268 pasien terdeteksi sakit diabetes dan 500 pasien lainnya terdeteksi sehat. Metode yang kami usulkan untuk meningkatkan kinerja algoritma decision tree dan random forest adalah dengan metode Adabus yang dapat meningkatkan akurasi klasifikasi, serta inputer, KNN, dan median yang dapat melengkapi missing value pada dataset. Software dan hardware yang kami gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya ini adalah flowchart atau diagram alur yang kami lakukan untuk penelitian ini. Yang pertama, ada tahapan seleksi fitur, yaitu menggunakan metode backward selection. Tapi sebelum melakukan seleksi fitur, data akan dilakukan pra-proses, seperti proses klasifikasi pada umumnya. Dengan ketentuan untuk seleksi fitur ini adalah menggunakan imputasi KNN dan normalisasi min-max. Dan pada proses seleksi fiturnya, menggunakan algoritma Adabus dan Random Forest dan dilakukan testing menggunakan metode Hold Estimation dengan split data sebesar 80% untuk training data dan 20% untuk testing data. Sehingga didapat subset fitur yaitu glukosa, blood pressure, insulin, BMI, diabetes pedigree function, dan age. Pada tahap selanjutnya yaitu main proses utama, akan dilakukan pre-proses lagi dari dataset asli tetapi hanya menggunakan subset fitur yang sudah didapat. Pra-proses dilakukan secara terpisah yaitu sebanyak 4 kali, 2 kali menggunakan imputasi KNN dan 2 kali lagi menggunakan imputasi median. Selanjutnya library yang kami gunakan yaitu ada NumPy dan Pandas seperti biasa. Lalu ada KNN imputer itu untuk melakukan imputasi menggunakan metode KNN. Selanjutnya ada simple imputer itu untuk menggunakan imputer median. Selanjutnya ada min-max scaler untuk normalisasi menggunakan metode min-max. Lalu ada Adabus classifier untuk melakukan klasifikasi menggunakan metode Adabus, Random Forest Classifier, Decision Tree Classifier, dan Stratified Keyfold. Ini untuk melakukan proses training dan testing menggunakan metode cross validation. Nah, berikut adalah hasil output program pertama kali dijalankan prosesnya. Ada 4 hasil klasifikasi yaitu Adabus Random Forest dengan imputasi median, Adabus Random Forest dengan imputasi KNN,
Ada bus decision tree dengan imputasi median, ada bus decision tree dengan imputasi KNN. Pada proses klasifikasi ada bus random forest. Klasifikasi dengan algoritma ini menggunakan subset fitur yang sudah didapat dari backward selection sebelumnya. Lalu dijalankan imputasi dengan menggunakan metode median dan KNN seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, sehingga mendapatkan dua hasil. Adapun pada tahap training dan testing, menggunakan metode cross validation, kami menggunakan nilai Q sebesar 21 karena sudah dilakukan proses sebelumnya untuk mencari nilai K terbaik atau tertinggi dengan menggunakan imputer metode KNN. Pada tahap klasifikasi ada bus decision tree, juga sama menggunakan subset fitur dari hasil backward selection. Lalu imputasi dengan median dan KNN sehingga menghasilkan dua hasil juga, dan proses training dan testing menggunakan metode cross validation dengan nilai K sebesar 26. Seperti pada proses klasifikasi sebelumnya, nilai K ini juga sudah dicari sebelumnya. Nilai K ini merupakan nilai K terbaik yang telah kami cari sebelumnya menggunakan klasifikasi ada bus decision tree juga, tetapi menggunakan imputer KNN. Yang terakhir, kesimpulan yang kami dapat dari penelitian ini adalah dari perbandingan akurasi penyakit diabetes dengan keempat model yang telah diuji, yaitu ada bus random forest dengan imputasi median, yang kedua ada bus decision tree dengan imputasi median, yang ketiga ada bus random forest dengan imputasi KNN, dan ada bus decision tree dengan imputasi KNN. Hasil akurasi tertinggi terletak pada model random forest dengan imputasi median, di mana model tersebut menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,778 pada uji ke-8, walaupun secara total keseluruhan dan dirata-ratakan hanya mendapat nilai sekitar 0,768. Dan jika dibandingkan dengan jurnal acuan yang kami gunakan, dapat dikatakan hasil akurasi ini meningkat sekitar 0,08%, dan kami rasa ini cukup baik. Nah, saran kami untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat melakukan tahapan pre-processing yang lebih baik dan berbagai metode dengan teknik data mining atau klasifikasi lainnya untuk memprediksi penyakit diabetes sehingga dapat akurasi prediksi yang lebih baik. Berikut adalah sumber literatur yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.